pesantren. Pondok Sagu ini merupakan salah satu kegiatan di pesantren. Mereka memiliki salah satu misi untuk membekali para santrinya memiliki keterampilan kewirausahaan. Kemudian banyak santri-santrinya ini kebetulan dari Indonesia Timur. Itu sebabnya mereka memilih nama Pondok Sagu. Jadi pondok mencerminkan juga pondok pesantren. Sagunya memang didedikasikan untuk komoditas sagu yang menjadi penciri salah satu kegiatan usaha yang ada di pesantren ini. Mie sagu ini terbuat dari 100% pati sagu dari sagu dan ditambah dengan air. Setiap kali produksi, kami satu kali produksi adalah 2 kilo sagu, dan yang mana 2 kilo ini kami pisahkan 20%-nya untuk pembuatan lem atau pembuatan adonan untuk bahan adonannya. Kemudian yang 80% kami buatkan untuk adonan untuk pengkalisasian. Lem tersebut akan kami campurkan dari sagu yang tersisa ini. Nah, setelah dicampurkan, dia akan dibuat menjadi homogen dan saat nanti akan menjadi kalis. Mie yang sudah dicetak, direbus sekitar paling hitungan detik ya. Kalau ini 5 detik atau 6 detik sudah mengembang, baru diangkat, kemudian dilakukan perebusan dengan air yang dingin, ya, suhu dingin. Nah, baru setelah didinginkan, baru setelah itu ditiriskan untuk dilakukan pengemasan. Jadi tadi yang sagu yang tersisa tadi kita langsungkan digabung dengan ini sagu yang sudah dibuat lem tadi. Nah, inilah proses yang menentukan mie itu bagus atau tidaknya pada saat pengkalisasian. Sebenarnya ini nggak panas sebenarnya, karena yang kita sentuh itu sagunya, bukan lemnya.
tinggal dibedakin. Cukup ya. Yes. Nah, kita pakai tepung. Sebenarnya perbedaannya dari ketahanan mungkin ya kalau ini. Jadi katanya kalau dibedakin bikin apa agak kuat, nggak terlalu lengket-lengket. Kan ketika ini nanti ini saja dia lengket nanti. Nah ketika di ini dia tidak akan lengket. Tapi ya tadi ini akan ada tepung yang masih belum apa. Jadi tepungnya lebih banyak jadinya. Gitu. Ya di ini aja di apa disiram pakai air panas saja. Iya. Jadi emang pemakaian tepungnya lebih banyak dibandingkan dengan tidak ada pakai bedak gitu. Dan kalau tampilan emang lebih bagus sama dulunya bagus. Ini lebih bening. Kalau ini kelihatan ada apa? Ada tepungnya gitu. Kita jual ada 10.000 dalam setengah kilo. Nah, kita melihat salah satu potensi yang makin lama kok makin pudar itu. Nah, akhirnya pimpinan menugaskan saya untuk melakukan penelitian sagu. Nah, saya hanya waktu itu pergi ke Sentani untuk mengambil contoh sagu. Nah, dari sana baru mata saya terbuka. Banyak sekali jenisnya, tetapi pemanfaatannya kok masih begini-begini saja. Belum bisa melihat peluang yang harusnya bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita yang memiliki kekayaan itu. Nah, kenapa akhirnya jatuh ke mie? Kita melihat di Bogor ini ternyata ada mie yang terbuat dari mie sagu. Itu pun juga kita setelah melihat di pasar, tanya-tanya ini apa mie sagu? Oh, ternyata bisa ya. Nah, ada beda yang sangat prinsip antara tepung beras atau istilah tepung dengan istilah pati. Kalau pati itu murni, jadi ada komponen-komponen serat sudah dipisahkan, komponen protein semuanya sudah dipisahkan. Tetapi kalau tepung itu lebih kompleks karena di sana kita hanya mengurangi ukuran si bahan itu, jaringan kita kecil-kecilkan itu jadilah tepung. Makanya kalau ada tepung beras di sana pasti proteinnya masih ada, kemudian lemaknya ada. Kalau tepung sagu atau pati, orang salah kaprah sering sekali tepung itu bukan mengacu pada hal yang murni tapi keadaan yang kering, itu biasanya tepung. Sagu ini di Bogor terutama agak rancu. Orang menyebut pati, apapun patinya dia mengacunya sagu. Jadi pati singkong disebut sagu, pati ganyong disebut sagu, pati sagu juga sagu. Nah, pati sagu yang kita maksud di sini adalah pati yang berasal dari tanaman kelompok palm yang bisa dimakan. Kita tahu ada palma hias dan palma yang dapat dimakan. Nah, ini termasuk di dalamnya adalah sagu. Di dalamnya ada sagu aren, ada sagu yang memang sagu dari metroxylon. Nah, jenisnya juga banyak sekali. Ada yang sagu yang berduri, ada yang tidak. Kemudian warna patinya ada yang putih bersih, ada yang agak kecoklatan, ada yang agak kemerahan. Nah, itu harus kita terima sebagaimana sagu. Nah, yang sekarang terjadi, orang merefernya selalu ke pati singkong yang putih. Jadi kalau nggak putih itu kita anggap itu kurang bagus, padahal tidak sedemikian.
Seperti yang terlihat di sini, ini adalah sagu yang belum dicuci kembali. Jadi warnanya masih agak kelabu, agak hitam-hitam. Kemudian juga aromanya masih bau asam, tidak sedap. Nah, kemudian untuk meningkatkan mutu ini kita cuci dengan alat yang sederhana seperti ini, yaitu bak pengendapan 2 tingkat. Ya, seperti yang terlihat di sini. Ini ada pipa. Kemudian di sini ada pipa lagi. Nah, ini bila mana di sini sudah penuh, nah nanti bisa dialirkan ke bak yang satu lagi. Kemudian setelah si sagu ini mengendap, nah ini airnya kita buang, kita cuci lagi, kita ganti lagi sama yang sagu yang tadi yang masih belum dicuci. Ya, ini adalah proses pencucian ulang. Jadi sagu kita cuci menggunakan alat saringan. Nah, ini larutan ini ditampung di bak pertama sini. Nanti si pati sagu akan mengendap di sini, kemudian airnya di atasnya. Nanti kalau udah penuh bisa dibuang lewat jalur ini, saluran ini. Ini 3 jam sudah mengendap. Nah, nanti setelah mengendap, si airnya kita buang, kemudian pati sagunya kita jemur atau kita open. Ini sagu pati sagu yang sudah dikeringkan, yang setelah dicuci tadi, kemudian sudah dikeringkan, sudah dihaluskan lagi cerah, kemudian bau asam sudah hilang. Tiap tepung kan punya karakter sendiri-sendiri ya, jadi tidak bisa dibandingkan dengan tepung terigu gandum. Ya, jadi harus diterima ya seperti inilah tepung sagu ini, pati sagu ini. Walaupun warnanya agak gelap, tapi emang mempunyai kekhasannya sendiri-sendiri. Nanti kalau dikasih pemutih nanti malah nambah bahan kimia yang lain, tidak bagus juga buat kesehatan. Kalau disebut pangan lokal, kita kembalikan definisi pangan lokal itu apa? Pangan lokal adalah pangan yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan sumber daya setempat. Nah, setempatnya ini bagi Indonesia kan jadi luas. Kalau kita dalam konteks Indonesia ya boleh jadi sagu ini menjadi pangan lokal di kita, terutama di Papua. Kalau di Papua menggunakan air rawa, jadi dia dibawa setelah dipindah. Sekarang yang saya lihat sedikit berkurang. Jadi kalau dilihat data statistik kita per tahun itu tidak sampai 4 kilo, itu yang menyedihkan. Yang makan sagu itu umumnya yang orang-orang sudah usia 50, 60, masih ada generasi muda, tetapi biasanya untuk kenang-kenangan atau diajak sama orang tuanya untuk makan. Nah, karena gimana pun urusan pangan kita tidak bisa mengabaikan tren konsumen. Konsumen sekarang kesibukan tinggi ya, kita harus ikuti bagaimana cara membuat makanan sagu ini menjadi lebih simpel, lebih menarik. Itu mau nggak mau kita harus lakukan itu. Untuk itu kami di Balai Besar Pasca Panen untuk melakukan penelitian sagu pun kita harus berdampingan dengan teman-teman yang dari kuliner.
bagaimana membuat mie dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu upaya kami untuk menyesuaikan supaya sagu ini tidak semakin ditinggalkan dan kita bisa membuktikan bahwa sagu itu memang bisa memenuhi tren yang diinginkan oleh konsumen. Saudara-saudara kita yang memperlakukan sagu itu seperti terigu, padahal kan dia kodratnya berbeda. Kalau membuat adonan mie ya beda, memang mie sagu harus dibuat dengan cara yang khusus, tidak bisa mencontek begitu saja teknologi untuk mie terigu kita adopsi hal-hal demikian. Nah, ini pentingnya penelitian. Nah, ada juga pandangan yang menurut saya perlu diluruskan, katanya sagu tidak bergizi. Nah, kita harus lihat dalam tanda petik. Kalau dilihat ya, kalau dalam satu komponen sagu memang nggak ada protein, nggak ada lemak, agak berbeda dengan beras misalkan. Di sana dalam satu bulir ada protein, ada lemak. Tapi itu tidak membuat sagu menjadi terbatas. Karena dia tidak ada protein, kita dipaksa untuk mengundang sumber daya yang lain. Beda kalau dengan beras, orang bisa terlena hanya makan beras tok. Itu jangan dilihat dari kekurangannya. Kemudian kelebihannya, meskipun dia hanya berupa karbohidrat, sagu ini tidak seluruhnya dicerna. Jadi ada sebagian pati yang kita berbagi dengan makhluk halus yang ada di kolon kita, bakteri maksudnya. Jadi di sana kita berpikir bakteri pun juga perlu mendapatkan substrat sehingga lingkungan kolon kita akan menjadi sehat. Nah, ini adalah hasil-hasil penelitian terakhir di kita. Kemudian cita rasanya hambar. Nah, itu kalau hambar ya memang makanya kita nggak bisa makan sagu hanya sagu tok, kan harus ada kuah kuning. Artinya apa? Artinya kita nggak bisa berjalan sendirian. Jadi memberi kesempatan untuk komoditas-komoditas lain maju bareng-bareng. Itu yang mudah-mudahan filosofi-filosofi ini bisa difahami. Kalau dilihat dia rakus atau tidak dari beberapa referen yang saya baca dan dari diskusi-diskusi saya dengan Profesor Bintoro sebagai ahlinya sagu, justru sagu itu termasuk tanaman konservasi yang sangat dibutuhkan. Harusnya dia mampu mengkonservasi air. Untuk proses ekstraksi sagu itu dihasilkan sekitar 60% ada di dalamnya berupa ampas. Kalau ampas itu kita biarkan ya dia akan mencemari lingkungan. Kemudian bagaimana caranya ampas itu kita bisa olah menjadi barang yang bernilai ekonomi tinggi. Kami kembangkan dia menjadi kemasan ramah lingkungan. Ada yang dinamakan biofoam. Di luar Indonesia rasanya masih agak sedikit orang memakan sagu.
sebagai bahan pangan. Biasanya sagu untuk kebutuhan industri. Jadi industri pati biasanya patinya dimodifikasi. Jadi kita harus jual pati mentah ke sana, kemudian nanti seperti di Jepang misalkan nanti dia akan buat menjadi produk turunannya. Apakah itu pati resisten, yang sekarang ini ada pati resisten dia untuk membawa obat. Karena tadi sifatnya yang dia tidak mudah terdegradasi seperti itu. Mie sagu ini yang populer di Indonesia ada di Bogor itu sebagai mie gleser atau di Selat Panjang. Kalau di Selat Panjang ada mie sagu, tapi orang selama ini tidak pernah menghiraukan padahal di sana ada makanan yang khas itu memang dari sagu dibuatnya. Kita menanam jelas apa yang kita tanam itu yang kita makan. Dia bisa mampu mengkonservasi air. Kemudian untuk saudara-saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus, misalkan penderita autis, kemudian saudara-saudara kita yang memiliki masalah dalam metabolisme protein, itu konsumsi proteinnya kan harus dibatasi. Nah, ini saatnya kita makan sagu. Jadi dengan makan sagu kita pun juga membantu menyediakan pilihan-pilihan bagi saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan tadi. Mie ini menjadi pintu masuk bagi kita sebenarnya karena satu, masyarakat kita sangat mengenal mie. Kemudian makannya itu kan juga simpel. Sagu saya berharap dia bukan lagi diremehkan. Dan ketika kita mengembangkan sagu, kita juga tidak bermaksud untuk menjadi kompetitor dari makanan-makanan yang lain. Tapi saya berharap masyarakat kita itu menerima sagu ya seperti sagu ini, jangan dibandingkan. Jadi kalau makan mie sagu, jangan lagi ada komentar, kok nggak seperti mie terigu ya. Ketika makan sagu gulung, ya jangan dikomentari bahwa lo kok nggak seperti sagu terigu ya. Iya, jadi kan rasanya kenyil-kenyil. Yang seperti itu ya memang harus kita terima seperti itu. Warnanya juga gitu. Memang warnanya tidak secerah pati singkong. Ya memang seperti itu.